Agar ini bisa berjalan dengan sempurna, akadnya bagus, mendekat kepada Allah bagus, maka cara yang disampaikan oleh Al-Quran, bagaimana supaya pernikahan itu bisa menjadi ayat, caranya kata Quran itu azwaja. An khalaqu min anfusikum azwaja. Pelan-pelan. Azwaj itu asalnya dari kata zauj. Artinya zauj? Ada yang lain? Baik. Pasangan yang saling melengkapi, menyempurnakan, itu zauj. Pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Lihat sini, ini hebatnya teori Al-Quran di sini ya. Ketika A dipasangkan dengan B, subhanallah, dijodohkan dipasangkan dengan B, indahnya takdir Allah atau qadar Allah, itu sudah ditetapkan bahwa segala kelebihan yang ada di A ini, itu sudah disiapkan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di B. Sebaliknya, B kenapa dipasangkan dengan A yang ini? Karena memang kekurangan yang dimiliki oleh B ini tidak akan pernah ditemukan kecuali ada pada pasangan yang dia nikahkan itu, dia nikahi itu. Jadi subhanallah Bapak Ibu sekalian, berbahagialah ketika kita telah menemukan pasangan kita, jodoh kita. Itu artinya ketika Allah menyebut keduanya ini kata zauj, memang ada A, B, memang ada kekurangan di A ini yang tidak mungkin bisa dilengkapi kecuali ketika dinikahkan dengan B. Disinilah Nabi seringkali menyampaikan bahwa suami yang dititipkan kepada A atau istri yang dititipkan kepada B, itulah pasangan terbaiknya. Kadang-kadang setan itu kalau sudah berumah tangga masuk kepada kita, memberikan isyarat-isyarat. Kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau dibandingkan yang ada di dalam rumah. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kelihatannya seperti bagus yang di luar itu. Padahal apa yang ada di dalam rumahnya itulah kebutuhan yang bisa dia bawa sepanjang hidupnya. Jadi hal yang pertama diyakinkan oleh Quran, ketika Allah sudah memasangkan satu dengan yang lainnya, yakinlah bahwa inilah pasangan saya yang paling ideal selama di dunia. Ini yang bisa menyempurnakan kekurangan saya, melengkapi keadaan saya, yang dengan itu mudah-mudahan menjadi langgeng sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan disinilah Bapak Ibu sekalian, uniknya kalau antum menemukan kalimat anfus, wa min ayatihi an khalaqalakum min, perhatikan, sebelum kata azwaja itu diawali dengan kata anfus. Apa artinya anfus? Asalnya dari kata nafas. Nafas itu bisa dua arti, punya dua arti. Satu, bisa berarti karakter diri, sifat, perangai. Bisa berarti rasa, perasaan. Hati-hati, saya ingin berikan pesan. Pelan-pelan. Ketika Allah mengatakan kalau sudah menikah itu disempurnakan saling melengkapi, diawali dengan kalimat nafas, bahkan dijamakkan menjadi anfus. Yang pertama, ada peringatan di Quran bahwa saat dipasangkan itu membawa karakter, sifat, dan perangai yang beda, tidak sama. Suami ini dari latar belakang yang berbeda, pendidikannya lain. Yang B, istri asalnya dari negara yang berbeda, maaf, bisa kecamatan berbeda, kota yang berbeda, kabupaten yang berbeda, pendidikannya lain. Ketika antum sudah mulai disatukan menjadi satu pasangan yang utuh, mohon maaf, Quran meminta kita untuk sadar, hati-hati, kamu satu sama lain bukan dari latar belakang yang sama, salinglah melengkapi, jangan saling menggali kekurangan-kekurangan yang mungkin lahir ketika menikah. Karena saat sebelum menikah nggak akan ketahuan, nggak kelihatan. Punya karakter yang lain nggak kelihatan, yang ditampakkan tuh bagus saja. Maaf ya, kelihatannya baik, senyumnya semua baik, mulai pembeliannya bagus, ajakannya bagus, traktirannya banyak dan sebagainya. Subhanallah. Saat sudah mulai dipasangkan, oh ternyata kok nyimpen pakaiannya di sini ya sembarangan. Oh ternyata kalau sudah makan tuh begitu ya. Oh ternyata kalau sudah tidur tuh begini ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, singkat saja, walaupun berada dalam latar belakang yang berbeda, pasti punya kekurangan. Kalau sudah dipasangkan, yang di istri dilengkapi oleh suami, yang di suami dilengkapi oleh istri. Tidak boleh saling menggali kekurangan masing-masing. Jelas sampai di sini? Satu, saya cepat saja. Yang kedua, ini yang paling penting.
Ketika antum sudah dipasangkan dengan pasangan yang ditetapkan oleh Allah, itu hati-hati setelah dipasangkan kata Allah, min anfusikum, itu sudah punya satu jiwa, satu perasaan. Jadi jangan sampai saling mengkhianati antar pasangan. Kenapa? Karena sedikit saja antum keluar dari jalur ini sudah dipasangkan, saling melengkapi, punya satu rasa, satu perasaan. Misal sedikit saja kita bohong, itu pasangan kita pasti punya rasa itu. Saya beri contoh misal, bapak misalnya pulang telat saja dari kantor, di luar kebiasaan. Lalu ditanya oleh istri, Pak tadi dari mana? Kita katakan misalnya ada rapat, padahal main dulu ke tempat lain. Itu pasti, mohon maaf, pasti diminta atau tidak ada rasa yang lain dalam diri. Karena Allah sudah berjanji di sini, kalimat zawuj itu diawali dengan kata nafas, anfus. Itu artinya kalau sudah seseorang menikah, pasti dia memiliki ikatan rasa yang sama. Jadi jangan sekali-kali mengkhianati nilai-nilai perjanjian ini. Kalau kita bergeser sedikit saja, pasti akan ada rasa yang timbul dalam sisi pasangan kita. Jelas di sini?